Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabacita, Sukihontu, Bapak Ibu, serta kalian Amita. Bertemu kembali kita di Minggu pagi hari ini, di kelas Pariyati Sasana, Minggu 19 April 2026. Izinkan saya Elianti untuk memandu kelas pada pagi hari ini. Kalian Amita, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan pembabaran makna kata demi kata dari Brahma Jala Sutta dan kitab komentarnya bagian ke-12 tentang meramal dan lain-lain. Diikuti dengan sesi tanya jawab, kebajikan dana parami dan ditutup dengan pelimpahan jasa. Untuk itu kalian Amita tetap bersama kami hingga rangkaian kelas Pariyati Sasana pagi hari ini berakhir. Kalian Amita, sebagai informasi tambahan, kelas PS ini dapat diikuti melalui kanal YouTube Dhamma Wihari Buddhist Studies ataupun melalui aplikasi Zoom. Sambil menunggu kalian Amita yang lain untuk turut bergabung bersama kita, berikut akan kami bacakan beberapa pengumuman kelas pada pagi hari ini. Yang pertama, kabar gembira bagi kalian Amita yang berdomisili di Surabaya dan sekitarnya, hadiri acara istimewa bertajuk Anda Bertanya, Seyado Menjawab. Kita akan langsung berdialog dengan Seyado Keminda. Ini bukan sekadar ceramah satu arah, tetapi momen bagi kita untuk curhat spiritual dan mendapatkan bimbingan langsung dari Seyado Keminda. Catat tanggalnya hari Kamis 30 April 2026 bertempat di DBS Surabaya. Acara ini akan dimulai dari pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Dikarenakan tempat sangat terbatas, pastikan Anda segera scan QR Code di layar sekarang juga sebelum kehabisan kuota. Mari kalian Amita manfaatkan kesempatan emas ini untuk mengurai keraguan, memperdalam pemahaman Dhamma, atau mungkin mencari perspektif baru atas kegelisahan hidup yang sedang kita alami langsung kepada guru kita. Informasi lanjut mengenai acara ini Anda dapat menghubungi Sekretariat DBS Surabaya dengan nomor WhatsApp yang tertera di layar. Selanjutnya, belajar Dhamma adalah nutrisi bagi batin, namun mempraktikkan kemurahan hati adalah pupuk bagi kebahagiaan kita. Setelah kita menimba ilmu Dhamma di sesi Anda Bertanya Seyado Menjawab, selanjutnya saatnya kita mempraktekkan dana. Dengan penuh sukacita, kami mengundang seluruh kalian Amita yang berdomisili di Surabaya dan sekitarnya untuk hadir dalam acara Dana Makan Seyado Keminda yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 1 Mei 2026 bertempat di DBS Surabaya. Anda dapat berdana di sesi dana makan pagi di pukul 6.30 pagi atau dana makan siang di pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Mari kalian Amita manfaatkan kesempatan langka ini untuk berdana secara langsung kepada anggota Sangga. Mari kita terus menanam benih kebajikan di ladang yang subur. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi Sekretariat DBS Surabaya di nomor WhatsApp yang tertera di poster. Anumodana atas niat baik kalian Amita semua. Selanjutnya, kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan lebih besar dengan mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari Minggu 3 Mei 2026 pukul 10.50 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Registrasi ulang ditutup pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol khusus untuk peserta donor darah pada kegiatan ini. Donor darah dapat dilaksanakan setiap minimal 60 hari sekali. Bagi yang ingin berpartisipasi agar mendaftar dengan cara mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan memindai QR Code pada poster. Selanjutnya kalian Amita dengan penuh sukacita DBS kembali mengundang seluruh kalian Amita untuk menghadiri perayaan Waisak 2570 Tahun Buddhis bertempat di Dhamma Wihari Buddhist Studies pada hari Minggu 31 Mei 2026. Acara ini akan dimulai dari pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dengan bertemakan zaman keebasan kebajikan, pada perayaan Waisak kali ini juga akan diikuti dengan peluncuran sekaligus 4 buah buku karya Seyado Keminda. Kalian Amita, mari kita saksikan tayangan video singkat berikut ini berkenaan dengan perayaan Waisak 2570 Tahun Buddhis bertempat di DBS.
Acara ini disponsori oleh Kia Tananda Group, Integrated Cold Chain Solution. Performa perangkat dimulai dari sumber daya yang tepat. Live Future dan HX Premium menghadirkan baterai berkualitas untuk performa yang stabil dan daya tahan optimal, dilengkapi dengan sistem proteksi canggih, serta melalui proses quality control berlapis. Live Future dan HX Premium dipercaya oleh teknisi sebagai solusi baterai yang andal. Live Future dan HX Premium, solusi daya yang dapat diandalkan. A coffee machine paradise and your new hangout spot. Not just a showroom, it's a place to chill. Come by, explore, try it yourself. Open for everyone. Ferrari Faro Showroom and Cafe, where coffee meets experience. Eka Gata Sinergi Kabel menghadirkan dua lini brand utama, Netkabel dan Konergi, diproduksi dengan standar kualitas tinggi, didukung teknologi modern, dan proses kontrol yang ketat. Telah tersertifikasi ISO, memenuhi standar SNI, dan mendukung program TKDN. Netkabel dan Konergi, solusi kabel yang dapat diandalkan. Rating Google itu nggak bohong. Bukan kata kami, tapi ribuan customer di berbagai kota. Mereka datang, lihat prosesnya, dan pulang dengan senyum. Kalau banyak orang percaya, artinya kamu nggak salah pilih. Servis HP kamu di Raja Repair dipercaya ribuan customer di banyak kota. Infinity Logistics, solusi terpercaya untuk kebutuhan pengiriman Anda. Dari pengiriman paket kecil hingga skala besar, Infinity Logistics siap menjadi mitra logistik terbaik Anda. Infinity Logistics, trusted partner in international logistics. Mau kulit kamu makin hari makin cantik? Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi skincare membuat kulit semakin baik seiring waktu walau tanpa makeup. Revez-moi à Paris. didukung oleh
Untuk itu, DBS membuka kesempatan berdana bagi kalian yang minta melalui 2 jenis kategori dana. Yang pertama yaitu sponsor penggerak, terdiri dari 8 jenis kategori dana dengan besaran nominal yang berbeda yang bisa Anda lihat pada layar saat ini. Ataupun melalui Sangga Dana yang terdiri dari 12 jenis kategori dana, besaran nominal yang berbeda yang bisa Anda lihat juga pada poster saat ini. Segala informasi mengenai Dana Waisak Anda dapat menghubungi Saudari Budiman Butopo ataupun Saudari Fili di nomor WhatsApp yang tertera. Dan saat ini di lantai 3 serta lantai dasar DBS terdapat meja informasi mengenai galang Dana Waisak. Selanjutnya kalian minta untuk menghitung kapasitas umat yang akan hadir pada hari H sehingga DBS dapat mempersiapkan diri lebih baik, maka kami himbau bagi kalian minta untuk segera mendaftarkan diri terlebih dahulu yang ingin hadir di DBS pada saat perayaan Waisak dengan mendaftarkan diri Anda melalui tim registrasi penerimaan umat dengan Bapak Budiman Butopo ataupun Saudari Fili, atau Anda tinggal scan QR code pada poster. Demikian pengumuman kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya kalian minta demi kelancaran selama kelas PS berlangsung, berikut akan kami bacakan tata tertib kelas Pariyati Sasana. Bagi kalian minta yang hadir saat ini di DBS, dimohon untuk tetap berpakaian rapi dan sopan. Mari kita menjaga keheningan dengan memastikan bahwa ponsel dalam keadaan mute silent dan meminimalisir pembicaraan satu sama lain. Duduk dengan posisi yang sopan dengan cara tidak menyilangkan kaki di atas kursi. Tidak menutupi kepala dengan cara memakai topi ataupun hoodie. Sedangkan bagi kalian Amita yang mengikuti kelas ini secara online melalui kanal YouTube Damawi Hari Budi Studies ataupun aplikasi Zoom, dimohon untuk tetap berpakaian rapi dan sopan, mencari posisi duduk yang pantas dan layak, tidak mengikuti kelas sambil makan, minum, berbaring ataupun menonton TV. Dan bagi kalian Amita yang mengikuti kelas ini melalui aplikasi Zoom, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Dan apabila diduga ada peserta aplikasi Zoom yang berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting. Atas perhatian serta kerjasama kalian Amita, kami mengucapkan terima kasih. Kalian Amita, sesaat lagi Seyado Keminda akan turut bergabung bersama kita. Kalian Amita jangan lupa untuk bergabung dalam WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan mengikuti sosial media DBS seperti Facebook ataupun Instagram maupun TikTok untuk mendapatkan segala informasi terbaru mengenai kegiatan DBS. Sekali lagi kami informasikan bagi kalian Amita yang berdomisili di Surabaya dan sekitarnya, jangan lupa untuk menghadiri acara bertajuk Anda bertanya Seyado menjawab pada tanggal 30 April pada tanggal 30 April 2026. Kemudian di tanggal 1 Mei terdapat dana makan anggota Sangga.
Kalian minta dengan penuh rasa hormat dan sukacita, mari kita semua berdiri sambil beranjali untuk menyambut kehadiran dari Seyado Keminda. Wendami Seyado, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada minggu pagi hari ini. Semoga Seyado selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Dan kepada kalian Amita, kami persilakan untuk menempati tempat duduk semula. Kalian Amita, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan melakukan permohonan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Seyado Keminda yang pagi hari ini akan dipimpin oleh Saudari Yulia. Kepada Seyado Keminda, kami mohon bimbingannya. Wandami Seyado, Sugihontu Kalemita, mari kita semua beranjali memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Seyado Keminda. Bante Okasa, 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 supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Ya mahang wadami tang wadida ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sangham saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. 3 kali. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurna. Amabante. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadadhana weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatana weramani sikapadang samadhiyami. Idang me punya. Idang me punya. Asawakaya. Wahang hotu. Wahang hotu. Me sila. Nippanasa. Pacayo. Hotu. Tisaranina saha Pancasila damang sadukang katoa pamadina sampatida. Sadu, sadu, sadu. Anmodami sedo.
Baik, sebelum memulai kelas, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada guru agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik, Sugihontu para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana, also known as kelas kajian kitab suci. Hari ini hari Minggu tanggal 19 April 2026. Kita masih tetap melanjutkan topik, yaitu di Brahma Jala Sutta. Tetapi sebelum saya menyampaikan materi topik hari ini, seperti biasa saya akan sampaikan prolognya. Tadi pagi di Dana Makan Pagi ada topik pembicaraan yang muncul adalah kenapa saya berniat untuk mendirikan sekolah tinggi ilmu kitab suci gitu. Waktu tadi pagi sih saya jawab hanya ya ini sebenarnya impian sejak lama, bahkan sejak sebelum pulang ke Indonesia itu saya sebenarnya sudah mengimpikan itu. Artinya memimpikan penyebaran kitab suci. Jadi bahkan sejak pulang ke Indonesia saya memimpikan hal tersebut, penyebaran kitab suci. Kenapa? Karena hanya ketika kitab suci ini diajarkan maka umat akan mendapatkan banyak manfaat, ya. Siapapun yang mendengarkannya akan mendapat banyak manfaat, tidak hanya yang akan bermanfaat untuk di kelahirannya kali ini, tetapi juga di kelahirannya yang akan datang, ya. Juga lebih jauh lagi dengan penyebaran kitab suci yang merata di seluruh penjuru negeri ini, maka agama kita akan semakin kuat, ya. Hanya dengan itulah. Baru saja saya teringat ketika tadi berhenti sebentar, teringat kalau saya tidak salah ingat, dulu saya pernah mendengar di masa-masa awal perkembangan Theravada di Myanmar itu juga berkembang aliran-aliran lain yang waktu itu di sana disebut sebagai aliran yang sesat gitu. Kenapa aliran ini dianggap sesat? Meskipun itu kalau saya tidak salah ingat juga itu tetap saja masuk ke dalam agama Buddha begitu, kalau saya tidak salah ingat. Yang saya dengar waktu itu adalah penjelasannya adalah karena mereka disebut aliran sesat. Sebenarnya ini hanya mengikuti kata-kata Buddha saja sih. Buddha ini kan menyebut di zaman Buddha itu aliran yang mengajarkan salah satu atau lebih dari 62 pandangan salah ini disebut Tidya. Tidya itu ya sektarian, aliran sesat gitu ya. Itu sebutannya begitu. Nah, yang saya dengar dari penjelasannya adalah mereka disebut sebagai aliran-aliran yang sesat seperti itu karena walaupun mungkin memakai baju Buddhism, tetapi yang diajarkannya bukan ajaran Buddha gitu, kira-kira begitu. Yang diajarkannya itu adalah ajarannya sendiri gitu, sehingga waktu itu kalau kembali lagi saya tidak salah ingat itu muncul dua istilah. Itu mereka itu adalah mengikuti ajarannya Putujana, paham ya? Putujana itu ajaran Putujana ini orang awam kebanyakan, ya, orang yang belum merealisasi apa-apa. Belum merealisasi magga pala, ya, masih Putujana, belum jadi Sotapanna juga gitu, ya. Nah, kenapa? In contrast, sebagai perbandingannya kemudian sebaliknya,
Theravada di Myanmar waktu itu adalah benar-benar menekankan pada kitab suci. Sehingga ini adalah ajarannya sama Sambuddha gitu. Nah, jadi ada dua jenis ajaran ini, yaitu ajarannya sama Sambuddha, ya, artinya orang yang tercerahkan sempurna, ya, atas usahanya sendiri, dan ajaran Puthujjana, ya. Nah, ya singkat cerita, tetapi akhirnya aliran Puthujjana itu tadi itu seiring berjalannya waktu hilang habis, ya. Kenapa? Karena kuatnya Sayadaw di sana itu, ya, karena pembelajaran pariyatinya semakin kokoh sehingga ajaran-ajaran Puthujjana itu tersisih gitu, ya, minggir akhirnya habis gitu. Nah, sebenarnya itu juga yang mendasari pikiran saya berkaitan dengan pertanyaan atau topik pembicaraan tadi pagi. Kenapa Bante pengen mendirikan sekolah tinggi kitab suci? Ya karena saya pengen banyak orang yang paham kitab suci kita, sehingga pada gilirannya nanti mereka bisa membantu untuk menyebarkan ajaran Buddha yang sesuai dengan kitab, ya. Karena kalau ajaran Buddha ini tidak diajarkan sesuai dengan kitab, bisa membahayakan, ya, bisa membahayakan. Kayak kemarin di dalam acara Owada Katha hari Sabtu pagi, saya menyampaikan ada cap bagia biku, ada 6 biku, ya, yang sering kesana kemari dan sering menjadi dasar ditetapkannya aturan-aturan winaya, ya. Ketika umat itu bertanya mau berdana kepada Bante Sagata, ya, si 6 bikunya ini menyarankan dana minuman keras aja gitu, ya. Nah ini kan memang petunjuknya Puthujjana, ajarannya Puthujjana, semengerikan itu kalau Anda ikut ajarannya Puthujjana, ya. Atau contoh yang spektakuler atau yang ekstrim, ya, Raja Ajata I mengikuti petunjuknya Bante Dewa Data, yang seharusnya beliau mempunyai cukup pendukung untuk menjadi Sotapanna, tapi gara-gara mengikuti ajarannya Puthujjana, kan Bante Dewa Data itu Puthujjana. Walaupun Bante Dewa Data ini menguasai semua jana loh, 8 jana, bahkan 5 lokia apinya, 5 kesaktian duniawi gitu bahasa awamnya. Jadi Bante Dewa Data ini bisa membaca pikiran orang, ya, bisa mempunyai mata dewa, telinga dewa, bisa mengingat kehidupan lampau, ya, dia punya 5 kesaktian duniawi tersebut, ya. Tetapi masih Puthujjana. Tetap saja bahaya kalau Anda ikut gitu. Makanya kemarin di acara Owada itu saya sempat sampaikan, para upasaka upasika, ya, seandainya waktu itu Anda hidup bertemu Bante Dewa Data juga terpukau. Wah, hebat loh beliau gitu, menguasai 8 jana, mempunyai 5 abinya gitu, Anda pasti terpukau gitu. Tapi ternyata Raja Ajata I yang terpukau begitu, untung Anda waktu itu nggak hidup di zaman itu. Kalau enggak udah rombongan nama Raja Ajata I. Loh, bisa jadi loh Anda akan terpukau loh. Ya, bisa jadi loh, ya. Nah, singkat cerita Raja Ajata I malah masuk ke neraka. Hari ini masih di neraka. Hari ini masih di neraka, ya, karena mengikuti ajarannya Puthujjana. Dan itulah mengapa saya pengen mendirikan sekolah tinggi ilmu kitab suci, supaya prosesnya secara alamiah kayak yang terjadi di Myanmar tadi yang saya ceritakan. Secara perlahan-lahan akhirnya menyebar sehingga yang eksis adalah ajarannya sama Buddha gitu, ya. Nah, oleh karena itulah, karena di sini juga masih banyak pemahaman yang bahkan ketika saya menyampaikan kitab suci kita itu tidak hanya Tripitaka, tapi juga termasuk Atthakatha juga banyak, ada aja yang tidak mau menerimanya kan. Ya, walaupun sebenarnya memang Tripitaka, tetapi kan logikanya bagaimana Anda bisa memahami Tripitaka tanpa Atthakatha? Nggak bisa. Ya kan saya udah sering demonstrasikan kan, nggak bisa, Anda nggak bisa memahami Tripitaka tanpa bantuan Atthakatha. Kalau Anda nggak mau Atthakatha, akhirnya Anda bikin Atthakatha sendiri. Nah, Atthakathanya sendiri itu Atthakatanya
jana, ya. Jadi misalkan saya sudah sampaikan kan referensinya Pariyati, ya, pembelajaran kitab suci te pitakang Buddha wacanang saata kata Pali. Jadi pembelajaran kitab suci itu artinya, atau kitab suci itu sendiri artinya tadi apa? Te pitakang Buddha wacanang saata kata Pali. Kitab suci berarti Pali, yaitu yang terdiri dari 3 keranjang. Pali itu berarti artinya Tripitaka, beserta komentarnya atau adha-kathanya, ya, yang merupakan, itu semua merupakan Buddha wacana, wacananya Buddha gitu, ya. Nah, kemudian ada yang tidak mau terima, ada kata bukan ajaran Buddha, ada kata bukan ajaran Buddha. Ya sudah gitu, ini sudah disampaikan referensinya gitu. Bahkan kemudian misalkan ada lagi kalimat dari kitab kita, tata hi bhagavata pawatita pakinaka desana yewa adakathati. Itu ada kalimat seperti itu. Yang disebut ada kata, yang disebut commentary, yang disebut komentar, tidak lain hanyalah pakinaka desana. Pakinaka desana itu artinya adalah, saya lengkapkan dulu. Pakinaka desana yang pawatita bhagavata, yang diputar oleh begawan, yang diajarkan oleh begawan, yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi ada kata itu adalah pakinaka desana yang diajarkan oleh begawan di sana sini, di berbagai kesempatan, di berbagai tempat gitu ya. Nah sekarang apa itu pakinaka desana ya? Pakinaka desana itu awam bahasa mudahnya itu adalah ceramah dari Buddha yang berisi serba-serbinya, serba-nekanya, pernak-perniknya gitu. Saya beri contoh, yang paling gampang memberi contohnya begini. Di dalam Dhammapada itu Buddha, Dhammapada itu Tripitaka atau komentar? Tripitaka. Dhammapada itu Tripitaka, bukan komentar, bukan ada kata ya. Nah di dalam Dhammapada Buddha hanya menyampaikan, di dalam Tripitakanya itu hanya menyampaikan mano pubanggama dhamma, mano seda, mano maya, mana sace padutena, bahasa tiwa karotiwa. Hanya 4 baris paling gitu. Ya. Kan stansa atau syair-syairnya itu hanya 4 baris gitu, ya toh? Habis itu selesai. Nah, apakah Sang Buddha hanya menyampaikan itu saja, 4 baris itu saja? Tidak. Sang Buddha pasti mengulas itu 4 baris itu katakanlah 1 jam. Nah, sekarang yang 59 menit lebih di mana penjelasannya kok nggak ada di Tripitakanya, nggak ada di kitab Dhammapadanya, adanya di kitab komentar yang sudah kita pelajari bersama-sama. Bukunya sudah diterbitkan oleh DBS kan? Kan di kitab komentar Anda mendapat cerita Sang Buddha mengatakan, oh kenapa yang mulia Cakupala buta ketika menjadi arahat, karena di kehidupan lampaunya ketika dia menjadi tabib ya, karena mencelakakan pasiennya, akhirnya karma buruknya itu berbuah dan seterusnya. Nah itu nggak ada di Tripitaka, adanya di ada kata, itu yang disebut pakinaka desana. Ya, jadi background story-nya, cerita latar dari setiap stansa Dhammapada, ya, penjelasan detailnya adanya di ada kata, itu yang disebut pakinaka desana gitu, ya. Nah, dan itu berlaku untuk semua yang ada di dalam Tripitaka, ya. Meditasi misalkan, di dalam Tripitaka meditasi tidak dirumuskan dengan concise, dengan apa? Dengan terstruktur di dalam Tripitaka, tercerai-berai ya. Nah makanya untung ada komentarnya untuk khusus untuk meditasi, yaitu Visuddhimagga ya. Jadi kalau Anda mau meditasi, Anda buka Visuddhimagga, itu buku khusus untuk meditator itu ya. Di sana udah dikumpulkan semuanya begitu dan dijelaskan dengan lebih detail begitu. Nah jadi hal-hal seperti inilah pemahaman yang belum seragam di kalangan umat Buddha di Indonesia inilah yang membuat akhirnya saya itu memang sangat berkeinginan kita mempunyai sekolah tinggi kitab suci. Harapan saya nanti di masa depan banyak guru-guru kitab suci yang bisa mengajarkan, menyebarkan ajaran ini ke berbagai penjuru, berbagai pelosok ya.
Atau misalkan contoh lain, di dalam salah satu owada itu saya menyampaikan begini, konteksnya begini, kan ada guru yang tidak mau memakai kata-kata tadi, cukup Tripitaka saja gitu ya. Oke, kalau cukup Tripitaka, sekarang bagaimana? Katakanlah guru itu Anda semua itu. Sekarang saya akan bacakan Tripitakanya ya. Matarang pitrang hantua rajano tuwe cakatiye rathang sanu carang hantua aniko yati brahmano. Artinya adalah ya, setelah membunuh ibu dan ayah dan juga raja, dua raja yang berasal dari kasta ksatria gitu ya, dan juga membunuh pengikut-pengikutnya gitu ya, maka seseorang bisa pergi tanpa kesusahan. Jadi kalau Anda mau pergi tanpa kesusahan, pertama yang harus Anda lakukan adalah bunuh ibu dan ayah Anda. Serem ya. Ini kalau nggak mau membuka kitab komentar loh. Paham? Karena di Dhamma Padanya, kalau yang mau cek di AI, saya kemarin bilang sekarang jadi guru Dhamma susah. Kenapa Bante? Dikit-dikit umatnya cross check ke AI. Kalau saya salah langsung ketahuan ya. Kalau Anda yang mau cek AI, Dhamma Pada 294. Ya, coba bagaimana? Kalau ini yang diajarkan, seseorang ya akan pergi tanpa kesusahan setelah membunuh ibu ayahnya, membunuh dua raja dari kasta ksatria beserta pengikut-pengikutnya, begitu baru hidupnya akan tentram. Ya. Nah, kalau saya nggak akan jelaskan kata-katanya di sini, ini PR Anda. Nanti Anda sampai rumah buka buku Dhamma Pada yang diterbitkan DBS, kata-katanya ya, komentarnya kata-kata, ditulis kalau Anda ingin Dhamma Pada 294. Kita nggak punya waktu untuk bahas di sana. Di sana dijelaskan termasuk Dhamma Pada berikutnya 295 ya. Nah, jadi kembali lagi, kata-kata itu wajib mutlak. Dan untuk itu kita harus mencetak banyak guru yang paham kitab suci, paham Tripitaka dan kitab komentar. Itu prolognya, kita masuk ke materi kelas pagi hari ini. Sebenarnya materi kelas pada pagi hari ini kita masuk di bagian atau subtopik yang baru, yaitu Mahasila. Mahasila itu tadinya saya pikir ini adalah sila yang besar, sila yang agung gitu. Tetapi setelah saya baca kitabnya dan juga cross check ke kamusnya, ternyata artinya adalah ini adalah bagian besar tentang sila. Kalau yang kemarin tuh kelas-kelas minggu lalu itu adalah bagian yang minor, bagian yang kecil gitu ya. Nah, sutanya berbunyi seperti di layar. Wahai para biku, sementara beberapa pertapa dan lain-lain yang dihormati, yang menikmati makanan yang dipersembahkan dengan keyakinan oleh umat-umatnya atau pengikut-pengikutnya, menjalani hidup dengan penghidupan yang salah melalui seni yang hina, kata Buddha, seperti ini, meramal berdasarkan ciri, oh telingamu panjang ya berarti hokimu gede nih. Oh tangannya dia panjang berarti ya, menafsirkan pertanda, meramal berdasarkan peristiwa yang tidak biasa, menafsirkan tanda lahir, meramal melalui karena gigitan tikus, peramalan dengan persembahan api, dengan persembahan sendok kayu, dengan persembahan sekam dan seterusnya gitu ya. Nah, peramalan berdasarkan ciri-ciri fisik di sini artinya adalah ilmu atau seni meramal berdasarkan tanda tubuh tertentu yang membahas hal berikut ini atau yang serupa. Misalnya, oh seseorang yang memiliki anggota tubuh tertentu yang manapun, misalnya tangannya begini, kakinya begitu ya, dengan kualitas tangan dan kaki yang seperti itu, ini umurnya pasti panjang dan akan menjadi orang yang ternama ya. Saya rasa sampai hari ini masih saja ada yang seperti itu gitu ya. Ya tidak apa-apa gitu, Buddha juga tidak kemudian mendiskreditkan, tetapi Buddha hendak mengatakan Buddha enggak seperti itu gitu. Dan biku juga tidak seperti itu, karena ada aturan yang mengikatnya
ya, winaya mengikat disiplin untuk tidak melakukan hal yang seperti itu, yang menurut Buddha tadi dikatakan itu adalah seni yang hina, kata Buddha. Ya, seni yang hina, low arts kalau bahasa Inggrisnya terjemahannya itu, ya. Nah, penafsiran pertanda artinya ilmu atau seni tentang pertanda, ya. Misalkan, ya, ada cerita seorang raja Pandu, dia menggenggam 3 butir mutiara, lalu dia bertanya pada peramal gitu, apa yang ada di tanganku? Sang peramal melihat ke sana kemari, dan pada waktu itu, pada saat seekor tokek rumah menangkap seekor lalat, lalatnya terlepas dari tokek rumah tersebut, lalu sang peramal berkata, itu mutiara-mutiara. Jadi hanya cocok logi sebenarnya. Lalat terbebas itu bahasa Palinya adalah makika mutta. Mutta itu adalah terbebas. Ya, dan mutta juga bisa berarti mutiara. Ya, jadi dan itu saya temui banyak dulu ketika saya masih menimba ilmu di ilmu-ilmu kebatinan. Memang banyak ilmu-ilmu yang seperti itu yang diajarkan oleh guru-guru di masa lalu yang saya temui itu, ya. Jadi kayak akhirnya waktu itu pun logika saya juga merasa ini cocok logi, ya. Apa yang tiba-tiba muncul itu dianggap pertanda, oh ya berarti itu gitu. Kebetulan tadi ada makika muta, ya, ada lalat-lalat yang terbebas gitu. Oh muta itu mutiara gitu. Gitu, ya. Banyak dicocok-cocokkan seperti itu gitu, ya. Dan itu adalah ajaran-ajaran spekulatif. Masih ingat nggak dulu saya sempat terjebak dalam arti begini, kalau mau keluar rumah kaki kanan atau kiri dulu yang dilangkahkan itulah. Karena saya saking percayanya dengan yang mengajarkannya kepada saya, itu saya diajarkan kalau mau keluar pintu rumah itu jarinya ditaruh di bawah lubang hidung. Kemudian hembuskan nafas dan rasakan nafas yang lebih kenceng itu di lubang kanan atau lubang kiri. Gitu ya. Nah, dihembuskan nafasnya benar. Gitu. Kalau kanan, sampai sekarang ini kalau saya hembuskan kanan yang kenceng. Kenapa? Karena yang kiri sinus saya itu. Nah, sadarnya kan setelah jadi biku periksa ke dokter THT, oh ternyata saya kena sinusitis, makanya yang kenceng kanan terus. Dulu saya sombong, oh saya keluar rumah mesti kaki kanan, nggak pernah kaki kiri. Karena katanya itu kaki yang lebih bagus kanan gitu. Banyak hal-hal seperti itu, makanya itu lagi kembali lagi. Anda beruntung, Anda harus teguh pada sada Anda untuk hanya mendengarkan ajarannya sama Sam Buddha, bukan ajarannya Putujan. Nah, ya, nanti di ceramah Waisak saya juga akan sampaikan, ya, keuntungan untuk mengikuti ajarannya sama Sam Buddha gitu, ya. Nah, atau ketika ditanya lagi ada berapa gitu, tiba-tiba ayam berkokok 3 kali. Nah, ini kitabnya menulis gitu. Akhirnya sang peramal mendengar suara kokok ayam 3 kali, dia langsung cocok logi, ada 3 mutiara. Kebetulan benar gitu, ya. Nah, beberapa pertapa dan lain-lain hidup sebagai orang yang terlibat dalam hal pertanda seperti itu, ya. Meramal peristiwa yang tidak biasa, ini di sini artinya adalah peristiwa yang hebat seperti jatuhnya petir dan lain-lain gitu. Saya waktu kecil juga masih mengalami ketika gempa bumi itu, kalau nggak salah itu senior saya yang lebih tua itu, orang-orang tua itu berkata ini ada orang hebat sedang lahir gitu. Ya karena memang kalau di dalam kitab suci Buddhis pun kan begitu, kalau Buddha lahir kan bumi gempa, iya kan. Lalu kalau terus diinterpretasikan semua gempa orang hebat hadir, ya enggak juga ya. Karena kan gempanya ini kan terjadi karena ada hubungan antara alam dan kemunculan orang yang memang akan menjadi orang yang sempurna begitu. Ya. Nah,
Penafsiran tanda-tanda lahir artinya ilmu atau seni meramal berdasarkan tanda lahir. Misalnya seseorang yang memiliki tanda lahir seperti ini akan menjadi seorang raja, ya. Kalau tandanya seperti ini dia akan jadi wakil raja, ya. Peramalan melalui gigitan tikus artinya ilmu atau seni meramal berdasarkan kain yang digerogoti tikus, ya. Para pertapa akan menunjukkan dengan berkata, ketika kain baru atau kain lama dipotong seperti ini oleh tikus, digigiti tikus seperti ini, dimulai dari tempat yang sebelah sini, maka artinya ini akan ada keuntungan bagi Anda, atau sebaliknya akan ada kerugian bagi Anda, gitu. Jadi ramalan-ramalan seperti itu, gitu. Peramalan dengan persembahan api berarti beberapa pertapa menghadiri dan menyembah api, karena ketika persembahan dikorbankan dengan cara seperti ini, dengan menggunakan kayu bakar seperti ini, akan ada keuntungan, kerugian yang namanya ini dan itu. Ritual-ritual tertentu, paham? Ya, ada ritual ini, ritual itu, gitu, ya. Dulu di awal-awal DBS itu pernah ada seseorang yang katanya dikuasai oleh siluman harimau. Ya, benar itu. Bahkan Fili, tahu nggak saudari Fili itu, kepala kantor DBS itu waktu itu sempat kayak mau diterkam sama anak itu, gitu, sambil mengeluarkan suara mirip harimau. Nah, singkat cerita, katanya orang tuanya itu sampai harta bendanya habis. Kenapa? Karena diminta untuk melakukan ritual ini, ritual itu, bahkan sampai ke luar negeri, gitu. Ya, dan itu habis banyak, satu paket puluhan juta, gitu. Ya, ya sering itu dilakukan berkali-kali, ritual ini, ritual itu, persembahan ini, persembahan itu, yang nilainya puluhan juta, dan itu udah bertahun-tahun, akhirnya ya hartanya habis. Begitu hartanya habis, datang ke Bante Keminda, nggak apa-apa juga. Enggak. Poin yang ingin saya sampaikan adalah ada ritual-ritual seperti itu. Ya, makanya ya kembali lagi, ikutlah ajarannya sama Sang Buddha, ya. Ikut ajaran sama Sang Buddha, jangan ajarannya Puthujjana, gitu. Nah, peramalan dengan menggunakan dengan persembahan sendok kayu dan lain-lain pun itu tidak lain hanyalah meramal dengan persembahan api, gitu. Akan tetapi jenis peramalan tersebut dikatakan secara terpisah melalui kejadian seperti ini. Ketika persembahan dikorbankan dengan sendok seperti ini atau dengan menir dan lain-lain yang seperti ini, akan ada hasil yang seperti ini, kira-kira begitu, ya. Nah, siapa yang masih percaya sama peramal? Dulu kalau saya masih suka ceramah dengan jokes itu, saya ceramah begini, kalau kamu mau ke peramal, lihat peramalnya sukses nggak hidupnya. Kalau dirinya sendiri nggak sukses, nggak bisa meramal nasibnya sendiri, bisa meramal nasibnya orang. Ya, nah, lebih baik tidak perlu sih percaya dengan hal-hal begitu, ya. Hanya akan menambahkan beban kepada pikiran Anda, mencemari pikiran Anda, mengotori pikiran Anda, ya. Udahlah, ingat-ingat saja bahwa kalau Anda sedang sedih, saya mau ke peramal biar ini kesedihan cepat berlalu, gimana? Ingat satu mantra dari Buddha, anicca. Anicca. Kesedihan Anda anicca, tidak kekal, tidak kekal, tidak kekal, gitu, ya. Nah, saya lanjutkan. Slide berikutnya, peramalan dengan persembahan menir, beras kupas, minyak samin, persembahan minyak, persembahan lisan, darah, ilmu tentang ciri fisik serta seni ramal telapak tangan, frenologi dan lain-lain, ilmu geomansi, ini kayak tata ruang, tata letak di tanah itu, ya. Frenologi saya lupa. Mungkin nanti ada penjelasannya. Seni pemerintahan, pembacaan mantra di kuburan untuk menghilangkan bahaya, mengusir makhluk halus, ilmu bumi, ilmu tentang ular, tentang racun dan lain sebagainya.
Di dalam teks peramalan dengan persembahan menir dan seterusnya tersebut, menir itu artinya beras yang pecah gitu ya. Beras kupas artinya butiran berasnya itu dari beras wangi dan lain-lain, dan juga ada berbagai campuran berbagai jenis rumput. Minyak samin juga itu adalah minyak samin yang dihasilkan dari sapi dan lain-lain. Minyak di dalam teks layar berarti minyak wijen dan seterusnya. Saya rasa mudah dipahami ya. Persembahan darah adalah persembahan dengan darah dari tulang selangka, clavicula bahasa Latinnya ya, clavicula. Tulang selangka kanan dan lutut kanan. Ilmu tentang ciri fisik serta seni ramal telapak tangan, frenologi dan lain-lain berarti ramalan berdasarkan ciri-ciri fisik yang dikatakan dengan cara menyatakannya setelah sebelumnya melihat hanya anggota-anggota tubuh yang mayor dan minor, atau setelah sebelumnya melihat tulang jari di sini dan mengkomat-kamitkan mantra gitu ya. Ilmu tentang ciri fisik serta seni ramal telapak tangan, frenologi dan lain-lain dikatakan misalkan, oh orang ini adalah putra dari keluarga baik-baik, atau orang ini bukan putra dari keluarga baik-baik, orang ini dilengkapi dengan kemuliaan, orang ini bukan orang yang mulia gitu dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi ini hanya ramalan-ramalan saja gitu. Ilmu geomansi berarti ilmu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian lokasi untuk rumah-rumah, taman-taman dan lain-lain ya. Kemudian dijelaskan di kitab komentar. Bahkan begitu melihat perbedaan dalam hal tanah liat dan lain-lain, beberapa pertapa lalu mengkomat-kamitkan mantra dan melihat keuntungan serta kerugian di tanah di bawahnya gitu. Dulu ketika saya kembali lagi, dulu memang saya suka berguru sih gitu. Ada aja itu guru yang mengatakan, nah itu ambil tanah di sana nanti dibawa pulang ke markas gitu ya, ke tempat ininya gitu. Terus didoain selama 40 hari nanti akan muncul benda-benda pusaka. Ya memang waktu itu terus kita 40 hari 40 malam, setiap malam lah, bukan siang malam ya, setiap malam banyak yang mendoakan seperti itu 40 hari gitu. Dan tiba-tiba ya memang ada saja pusaka-pusaka begitu. Ya muncul dari tanah itu gitu. Ya, waktu itu kan kita semua terpukau sampai kemudian salah satu cantriknya membocorkan rahasianya. Tahu nggak cantriknya itu? Cantrik itu kayak apa? Cantrik itu kayak pembantunya begitu. Jadi ternyata itu memang jadi cantriknya yang diminta untuk mengisikan pusakanya ke tanah, segumpal tanahnya itu gitu. Nanti kadang kita diajak ke hutan yang gelap gulita begitu, masuk kemudian baca mantra, setelah itu tiba-tiba muncul api itu di kejauhan sana gitu, berjalan-jalan apinya gitu. Nah itulah, itu makhluknya. Gurunya mengatakan begitu. Nah karena ini kan gelap gulita dan kita rata-rata kan anak-anak yang di bawah 30 tahun kan. Jadi ya udah percaya aja pada waktu itu gitu. Sampai kemudian cantriknya membocorkan rahasianya tadi gitu. Kasihan ternyata cantrik yang bawa apinya ke sana. Nah, saya dulu kenyang dengan hal seperti itu sehingga saya sekarang bisa menyimpulkan bahwa udah lebih baik nggak percaya yang begitu-begitu. Nggak usah, nggak percaya. Benar sudah apa yang dikatakan Buddha itu. Ya, nah. Banyak sih dulu, banyak itu, banyak sekali. 2 jam habis kalau cerita begitu. Oke, saya lanjutkan gitu. Seni pemerintahan berarti seni atau ilmu yang ada di dalam buku Abheya yang ditulis oleh Guru Abhi, ya, buku Masuraka yang ditulis oleh Guru Masuraka, dan buku yang digunakan oleh raja-raja dan lain-lain. Jadi kalau di masa lalu, di zaman dulu memang kok di cerita pewayangan kan juga disampaikan oleh Pak Dalangnya itu bahwa raja itu punya kitab sendiri gitu. Sebenarnya sampai sekarang sih kayak keraton-keraton, kerajaan-kerajaan itu punya kitab-kitab rahasia yang hanya keluarga dalam aja, keluarga internal saja yang berhak untuk membacanya begitu, ya. Termasuk juga mungkin kayak rahasia keraton itu kosmetik keraton itu rahasia keraton katanya dulu itu. Nah, saya lanjutkan.
Pembacaan mantra di kuburan itu untuk menghilangkan bahaya, artinya ilmu yang bisa menghilangkan bahaya setelah memasuki kuburan. Beberapa guru juga mengatakannya sebagai ilmu yang dapat memahami suatu keadaan baik atau tidak dengan mendengarkan suara serigala, ya. Jadi kalau ada suara serigala, ini pertanda begini, ini pertanda begitu, gitu kan. Kita kan dulu sering dikasih tahu kan, kalau malam-malam ada anjing melolong berarti ada setan lewat. Anda pernah dengar nggak yang gitu-gitu itu? Ya kan, bener kan? Tapi percaya nggak? Itu tahayul udah nggak usah percaya yang gitu-gitu gitu. Ya, ya. Pengusiran makhluk halus berarti ini mantra eksorsis untuk mengusir makhluk halus. Ilmu bumi berarti mantra yang harus dipelajari oleh seseorang yang hidup di dalam rumah yang terbuat dari tanah liat. Ilmu tentang ular berarti keterampilan dalam hal mengobati gigitan ular. Nah, ini bermanfaat. Harusnya ini bermanfaat nih. Dulu waktu di hutan tuh saya bilang, aduh sayang saya nggak punya ilmu begini ya. Kebal gigitan ular gitu karena takut sama ular. Lebih baik ketemu makhluk halus bisa diajak ngobrol, ular nggak bisa. Dan keterampilan yang bisa membuat ular datang atau mendekat. Ilmu tentang racun artinya dengan ilmu tersebut orang bisa menjaga racun untuk tetap lama dalam tubuh, membuat racun baru atau memuntahkan racun itu juga dari tubuh. Maka ilmu itu disebut tentang ilmu racun. Slide berikutnya, ilmu tentang kalajengking, tikus, burung gagak, meramal umur, mantra pelindung panah, dan keterampilan dalam memahami suara teriakan hewan atau mangsa gitu ya. Nah, semua mempraktekkan itu pertapa Gotama abstain dari penghidupan salah melalui seni yang hina seperti itu. Biku juga harusnya abstain dari itu. Ya, karena ini juga diatur di dalam disiplin monastik. Ya, demikianlah wahai para biku, orang awam pada umumnya akan berkata ketika memuji Sang Tathagata. Nah, poin yang Anda bisa tarik apa? Sudah mulai sekarang nggak usah percaya yang kayak gitu itu tadi. Ya, udah lebih baik Anda perdalam pengetahuan Anda tentang kehidupan, perdalam pengetahuan Anda tentang cara bekerjanya hukum karma, cara bekerjanya pikiran-pikiran Anda. Oh, kalau Anda sedih begini, kalau Anda bahagia sendiri. Dengan ilmu-ilmu itu Anda bisa mengelola pikiran Anda, hati Anda dengan mudah. Ya, kehidupan akan menjadi ringan karena Anda tahu ilmu bagaimana mengendalikan atau memahami kehidupan ini gitu. Ya, itu mereka yang sudah belajar beberapa tahun itu pasti bisa memberikan testimoni dalam tanda kutip bahwa setelah mempelajari kitab suci, mempelajari Abhidhamma selama beberapa tahun ternyata kehidupan menjadi enteng. Iya nggak sih? Ya, itu yang sudah lulus tuh, iya enteng. Enteng bukan karena mereka sakti. Enteng karena mereka udah tahu ya memang hidup isinya begitu. Ya, kadang senang, kadang enggak senang. Tapi kan mereka udah tahu proses pikiran itu bekerjanya bagaimana. Ya toh? Mereka udah tahu bahwa reaksi itu yang menentukan kualitas kita ini damai atau tidak. Ya, jawana mereka yang membuat mereka hidupnya damai atau tidak begitu. Dan jawana itu berada di tangan mereka, artinya mereka bisa mengendalikan, mengatur jawananya yang muncul. Mau kusala jawana, mau aku salah jawana tergantung mereka. Gitu. Jadi mereka udah tahu. Oh, ternyata pikiran saya nggak diatur oleh siapapun di luar sana. Oh, ini bukan kutukan dari langit. Oh, ini bukan berkah dari langit. Oh, ini hasil dari perbuatan saya sendiri. Kok sekarang saya kok lagi susah, kenapa? Oh, karena reaksi saya kemarin negatif dan seterusnya. Nah, jadi mereka sudah mulai paham itu. Dan itulah mengapa mereka merasakan kehidupannya menjadi ringan, enteng, gak berat. Makanya saya pernah bikin statement kan, bahwa sesungguhnya tidak ada masalah kehidupan yang berat. Masalah kehidupan terasa berat kalau cara berpikir Anda salah. Kalau cara berpikir Anda sudah benar, ya masalah jadi enteng. Bukan berarti tidak ada masalah yang akan menghampiri Anda, tetapi karena Anda udah tahu itu semua,
ya, bahwa itu memang harus terjadi dan Anda tahu mengendalikannya, cara mengusirnya, cara meringankan beban pikiran Anda, maka hidup jadi terasa enteng, ya. Jadi Anda jangan terus berpikir, saya mau rajin ikut kelasnya Pariyati Sasana karena katanya kalau ikut 3 tahun hidup jadi bahagia enteng gitu. Bukan karena di sini ada kesaktian itu, tapi karena Anda dengan belajar 3 tahun Anda dapat ilmu tentang kehidupan. Jadi Anda tidak lagi menjadi kaget kalau mengalami ini dan itu gitu. Yang bikin orang stres depresi itu kan karena mereka nggak expect something to happen. Nggak mengharapkan ada sesuatu yang seburuk ini terjadi begitu. Akhirnya depressed. Tapi kalau kita yang paham Dhamma, kita justru setiap saat itu, setiap hari antisipatif. Cepat atau lambat kehidupan saya harus tidak baik-baik saja. Paham? Ya memang harus begitu, harus tidak baik-baik saja. Ya, tetapi yang bikin berat itu adalah reaksi-reaksi kita. Kalau Anda hanya menjadi pengamat yang mengamatinya tanpa bereaksi secara negatif, ya masalah segede apapun juga akan terasa kecil, ringan, nggak ada yang berat gitu, ya. Nah, saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Kalajengking ya. Ilmu tentang kalajengking belum ya tadi ya? Sudah. Sampai tikus penjelasannya udah emang. Ilmu tentang kalajengking gampang sih ya, itu tentang gigitan kalajengking ya. Tentang burung berarti pengetahuan tentang burung berdasarkan cara menangis kata kitabnya, tapi sebenarnya cara berkicaunya ya, atau cara berjalan dan lain-lain. Sehubungan dengan makhluk hidup bersayap, tidak bersayap, berkaki 2 dan lain-lain. Ilmu tentang burung gagak artinya pengetahuan tentang tangisan burung-burung gagak. Ini adalah ilmu terpisah ya dari ilmu burung-burung tadi gitu. Meramal umur berarti ilmu yang dapat mengetahui matangnya kehidupan atau sisa umur kehidupan. Agak susah, harusnya nggak bisa meramal umur itu. Nggak bisa sih meramal umur, kecuali dengan abinya ya. Pengetahuan yang dapat mengetahui apa yang harus ditunjukkan dengan muncul seperti ini, misalkan, oh orang ini akan hidup lama, orang ini akan hidup selama ini, gitu ya. Itu artinya mantra pelindung panah artinya mantra yang melindungi atau menjaga tubuh dari anak panah, gitu. Dengan cara apapun anak panah itu tidak mengenai dirinya. Jadi ini adalah mantra untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Saya ingat itu waktu masih muda, kembali lagi ini kan perjalanan saya di bawah 30 tahun sebelum ketemu ajaran Buddha itu. Dulu mantra saya banyak. Ada diajarkan mantra untuk menghilang loh. Ada, kita udah lakukan itu tirakat-tirakatnya gitu, malam-malam coba jalan-jalan di kerumunan orang baca mantra, berharap teman-teman nggak ngeliat, disapa malah. Gagal udah tirakat itu, udah gagal, nggak berhasil. Ya banyak sih dulu ya, bukan apa-apa karena kita taunya hanya begitu. Ya, waktu itu saya tahunya hanya seperti itu, bahwa itu adalah jalur pencerahan. Saya benar-benar tahunya begitu, bahwa hidup itu harus jadi orang sakti. Ya kan, ya begitu kira-kira gitu. Ilmunya memang begitu rata-rata di luar Buddhism itu. Ya, makanya begitu kenal Buddhism, ini benar-benar berbeda ya. Ini sangat membumi ya. Ini ajaran bumi, ini bukan ajaran langit ini. Gitu. Waktu itu saya merasa gitu ya, karena ini bermanfaat untuk mereka yang hidup di bumi. Kalau ajaran langit diajarkan oleh orang yang hidupnya di bumi, coba lihat. Udah salah dari awal kan? Ya enggak, ya ajaran langit ya untuk langit gitu. Ajaran bumi untuk bumi. Nah makanya waktu saya belajar Buddhism, nah ini dia ajaran bumi ini. Untuk orang-orang yang di bumi ini, yang ketika dipraktekkan, wawasan jadi terbuka lebar tentang kehidupan, cakrawala pandang luas, dan kita melihat kebenaran gitu, ya, dan hidup jadi nyaman gitu. Saya lanjutkan.
Slide berikutnya. Wahai para biku, sementara beberapa pertapa yang dihormati menikmati makanan yang dipersembahkan dan seterusnya, ya. Mereka menjalani hidup dengan penghidupan yang salah melalui seni yang hina, penilaian terhadap tanda-tanda keberuntungan pada perhiasan, tanda keberuntungan pada kain, keberuntungan dari tongkat, tanda keberuntungan pada pedang, tombak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau menilai tanda keberuntungan pada perhiasan disebutkan bahwa beberapa pertapa hidup sebagai orang yang terlibat dalam hal menilai ciri-ciri permata, manikam itu berdasarkan warna-warnanya, bentuknya, dan sebagainya. Ya, misalkan manikam atau mutiara atau permata yang seperti ini itu sangat dimuliakan. Manikam yang seperti itu tidak dimuliakan. Pemiliknya ini pasti akan menjadi orang yang sehat, yang pegang ini gitu. Orang yang memiliki ini pasti memiliki kekuasaan gitu, dan lain-lain. Sampai hari ini sebenarnya praktek ini masih ada. Yang saya sebutkan tadi dari awal sampai hari ini masih ada gitu. Ya, kalau Anda ingin jadi pemimpin, ya, ingin jadi pejabat, ini loh. Ini dipakai ini. Gitu. Ya, dan seterusnya gitu. Ya. Atau sebaliknya, kalau orang memakai batu apa sih dulu pernah ada booming itu apa Pak? Akik tapi apa istilahnya dulu? 5 tahun lebih yang lalu tuh, 10 tahun mungkin. Yang sempat booming di Indonesia, habis itu ternyata batu bacan ya. Batu bacan ya. Iya, kan sempat booming kan, ya. Iya, ya kayak gitulah kira-kira. Kalau Anda ini kan di sini disebutkan kalau seseorang pakai batu yang model begini maka dia umurnya pendek, akan penyakitan, akan kehilangan jabatan dan lain sebagainya. Ya kayak gitu itu. Ya. Berkaitan dengan batu bacan tadi, Anda pernah dengar nggak cerita teknik marketing monyet itu loh? Siapa yang bisa menguraikan gitu? Hah? Jadi itu intinya pokoknya itu hanya akal-akalan gitu loh, jualan monyet itu loh. Penduduk desa disuruh ngumpulin monyet, giliran udah dikumpulin banyak, terus ininya lari atau apa gitu. Jadi itu ternyata ada aja orang-orang yang menipu seperti itu gitu. Saya lanjutkan saja. Penilaian terhadap ciri-ciri permata dan lain-lain itu misalkan kayak tadi ya, sudah ya berarti ya sama sih orang yang memiliki permata seperti ini akan mendapatkan kehidupan yang seperti ini dan seterusnya gitu. Penilaian terhadap ciri perempuan dan lain-lain harus dipahami hanya sehubungan dengan pertumbuhan dan penurunan keluarga di mana para perempuan atau laki-laki itu tinggal. Akan tetapi dalam penilaian terhadap ciri-ciri kambing dan lain-lain perbedaannya harus dipahami, yaitu daging kambing dan lain-lain yang seperti ini dapat dikonsumsi, kalau yang tidak seperti ini tidak bisa dimakan. Lebih jauh lagi di sini perihal ciri-ciri iguana, perbedaannya harus dipahami seperti ini. Jika ada iguana yang seperti ini di antara lukisan-lukisan, ornamen-ornamen dan lain-lain, maka akan ada keuntungan atau misalkan bahkan sebaliknya kerugian di keluarga ini gitu ya. Jadi ada kisah di dalam kitab kita seperti ini. Dikisahkan orang-orang membuat gambar iguana yang menyemburkan api pada sebuah lukisan di sebuah wihara. Sejak saat itu terjadi perselisihan besar di antara para biku. Begitu melihat gambar iguana tersebut, seorang biku yang datang untuk sementara waktu menghapusnya. Sejak saat itu perselisihan menjadi berkurang. Ciri-ciri hiasan telinga atau atap runcing sebuah rumah harus dipahami sebagai hiasan telinga dan sebagainya. Oh, ini hal yang lain. Jadi dulu ada cerita seperti itu gitu, ya. Ada seperti. Tapi kan loh kok tadi biku pantai gitu. Ya ini mungkin waktu itu kejadiannya kan sebelum winaya peraturan itu ditetapkan, ya. Maka ada kejadian seperti itu. Kan Anda tahu kan cerita background kenapa
Buddha akhirnya menetapkan ada 227 peraturan disiplin itu karena ada pelanggaran-pelanggaran. Jadi ada pelanggaran lalu ditetapkan oleh Buddha. Besok lagi mulai saat ini ke depan nggak boleh yang melakukan ini pelanggaran gitu ya. Sampai akhirnya terkumpul segitu banyaknya itu. Ya. Jadi itu sejarahnya ditetapkannya Winaya. Oke, saya lanjutkan teks berikutnya. Penilaian terhadap tanda-tanda keberuntungan pada panah, busur, senjata, perempuan, tanda keberuntungan pada pria, ya, pada anak laki-laki, gitu, ya, dan seterusnya gitu. Tanda keberuntungan pada perempuan harus dipahami hanya sehubungan dengan sama dengan yang tadi, ya, mirip. Kita lanjutkan. Penilaian terhadap ciri gadis muda, budak laki-laki, budak wanita, gajah, kuda, kerbau, sapi, kambing, domba, ayam, burung puyuh dan seterusnya gitu. Ya, tidak ada yang perlu ini kan, sudah jelas. Kemudian ini iguana, ciri iguana, ciri hiasan telinga, atap runcing. Ya. Oke, kita teruskan saja. Wahai para biku, sementara beberapa pertapa yang dihormati, yang menikmati makanan yang dipersembahkan dengan keyakinan, menjalani hidup dengan penghidupan yang salah melalui seni yang hina semacam ini, yaitu, oh, raja akan pergi, raja akan kembali, raja dalam negeri akan maju, raja asing akan mundur, raja asing akan maju, raja dalam negeri akan mundur. Penjelasannya adalah raja akan pergi, berarti beberapa pertapa meramalkan perjalanan para raja untuk berkelana ke luar negeri dengan berkata, raja akan pergi, raja A akan pergi gitu ya, di hari ini, di rasi bintang ini gitu. Itu hanya ramalan-ramalannya seperti itu. Termasuk raja akan meninggal, itu juga sering itu mereka meramalkan seperti itu. Cara seperti itu harus dipahami dengan semua kalimat yang terdiri dari raja akan kembali. Akan tetapi hanya di sini kata kembali berarti kembalinya raja yang telah pergi dari luar negeri. Raja dalam negeri akan maju, raja asing akan mundur, berarti para pertapa tersebut meramalkan maju dan mundurnya raja-raja tersebut gitu. Bahwa dia akan berkata, raja kita di dalam kota ini akan mendekati raja luar yang merupakan lawannya, lalu raja luar itu akan mundur. Jadi ini kayak peperangan gitu ya. Kayak sekarang tuh Amerika sama Iran itu. Ya, diramal, paling perangnya hanya 40 hari, nanti Amerika mundur, meleset misalnya. Ada aja pasti yang mencari ini ramalan-ramalan seperti itu. Raja dalam negeri akan menang, raja asing akan kalah dan seterusnya ya. Pertapa Gautama abstain dari penghidupan yang salah melalui seni yang hina seperti itu ya. Wahai para biku, sementara beberapa pertapa yang dihormati menjalani hidup dengan penghidupan yang salah melalui seni yang hina. Misalkan akan ada gerhana bulan, akan ada gerhana matahari, okultasi bintang-bintang itu apa? Okultasi itu kayak menghilangnya bintang gitu ya. Dibalik mirip dengan gerhana tapi katanya berbeda ya dengan gerhana ya. Gitu. Oke, masalah teknis. Matahari dan bulan akan tetap pada jalurnya, matahari dan bulan akan menyimpang dari jalurnya, bintang akan tetap berada pada jalurnya, bintang-bintang akan menyimpang dari jalurnya, akan ada hujan meteor, akan ada cahaya merah di langit, akan ada gempa bumi, akan ada guntur, akan ada bulan, matahari, bintang-bintang akan terbit, terbenam, menjadi gelap dan terang, gerhana bulan akan mengakibatkan hal seperti ini dan seterusnya gitu ya. Saya rasa sudah cukup jelas ya harusnya ya. Gerhana matahari akan mengakibatkan hal seperti ini, okultasi bintang-bintang akan mengakibatkan hal seperti ini, efeknya seperti ini gitu. Ya, saya rasa sih sampai hari ini hal-hal seperti ini masih terjadi sih.
Kalau Anda mungkin sering ke pelosok-pelosok ke orang-orang yang dianggap pintar gitu, urean-ureannya itu tentang kehidupan ya hanya ada aja yang meramalkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan pertanda-pertanda seperti itu tadi gitu. Ya. Bahkan ada mungkin tadi pagi waktu bangun tidur ada burung ini bunyinya begini begitu. Jadi dicocok-cocokkan begitu. Kayak tadi loh, makika muta tadi loh, lalatnya lolos, terbebas gitu. Kebetulan muta itu artinya juga permata gitu. Jadi ya cocok-cocokkan begitu, banyak sih cocok logi. Oke, saya rasa selebihnya sih hanya hal-hal yang begitu-begitu saja. Jadi intinya adalah orang-orang di luar Buddhism pada waktu itu memuji Sang Buddha hanya sebatas itu. Padahal itu masih termasuk hal yang remeh. Oh, ternyata pertapa di luar mempraktekkan hal yang kayak gitu, yang seni-seni hina kayak gitu. Buddha enggak. Jadi orang di zaman dulu pun sudah bisa mengatakan bahwa itu adalah seni hina. Bahkan Buddha juga di berbagai kesempatan di suta-suta tertentu itu juga menyebutnya sebagai seni yang hina gitu, ya. Nah, jadi mungkin pelajaran yang bisa Anda petik adalah jangan percaya pada hal-hal yang seperti itu, ya. Jangan gitu, ya. Saya selalu sering menekankan kepada umat, ya. Dengarkan kitab suci gitu. Dengarkan saja. Dengarkan itu artinya tidak hanya berhenti mendengarkan, tetapi juga mengikuti, mempraktekkan, menerapkannya di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Sayang loh, mumpung Anda udah lahir jadi manusia, umur manusia sangat singkat. Ya, maka manfaatkanlah waktu yang ada itu untuk mendengarkan kitab suci gitu kan. Karena manfaatnya sangat besar. Masih ada slide-nya, tapi saya rasa tidak ada yang terlalu perlu dijelaskan. Intinya sama, ya. Ini hanya umat atau orang-orang di zaman Buddha dulu membanding-bandingkan antara pertapa dan orang-orang tokoh-tokoh spiritual lainnya yang hidupnya itu atas dasar kewelas asihan, kemurahan hati dari umat atau pengikut-pengikutnya. Mereka menjalankan seni yang rendah, tapi pertapa Gotama kok tidak gitu, ya. Mereka mulai memuji pertapa Gotama gitu. Nah, misalkan ini ada mereka menjalankan mempraktekkan seni kalkulasi, seni berhitung aritmetika, matematika, keterampilan dalam menggubah syair dan lain sebagainya begitu. Pertapa Gotama tidak mempraktekkan hal seperti itu gitu. Ya. Ini menarik sih, membawa pengantin wanita, kita tidak, para biku, Buddha tidak, para biku tidak. Membawa pengantin wanita berarti mengantarkan pengantin wanita ke pengantin pria dengan berkata kayak menjodoh-jodohkan begitulah ya. Para biku tidak boleh melakukan itu. Menikahkan seorang anak perempuan, ya, mengatur pertunangan, perceraian gitu, ya. Ya. Oh, Anda para umat juga harus tahu loh, biku itu banyak peraturan disiplinnya loh. Ya, salah satu tidak boleh menjodohkan, menceraikan gitu. Jadi kalau Anda belum punya jodoh jangan datang ke biku. Nanti kalau bikunya pengendalian dirinya pas kendor jadi melanggar winaya. Ya. Mengumpulkan kekayaan juga kita tidak, ya, kita tidak, bahkan tidak punya sama sekali kekayaan, ya. Apalagi nih menginvestasikan kekayaan, ya, menimbulkan keberuntungan, itu kita tidak, ya. Memberikan obat untuk menghidupkan kembali bayi yang lahir mati gitu ya, kita tidak bisa. Oke, saya lanjutkan. Mengucapkan mantra yang menyebabkan lidah tidak bisa bergerak, mantra yang menyebabkan rahang terkunci dan seterusnya. Saya rasa juga itu poinnya adalah itu adalah seni-seni hina yang
Buddha dan para biku tidak mempraktekkannya. Saya juga baru tahu kemarin itu waktu menerjemahkan ini kayak yang di bawah itu, perihal menyenangkan Siri sang Dewi keberuntungan. Dewi Siri, Anda pernah mendengar nggak kalau di Jawa itu ada yang namanya Dewi Sri? Itu dianggap sebagai tidak hanya Dewi keberuntungan tapi juga Dewi kemakmuran, karena beliau ini membawa padi gitu ya, jadi kayak Dewi padi juga gitu. Oh, Anda tahu itu ya Dewi Sri ya? Oh, oke. Di Chinese ada juga? Oh, nggak ada. Nah, tapi di tradisi Chinese nggak ada ya. Oke, berarti kalau di Indonesia, di Pulau Jawa khususnya itu sangat terkenal itu dulu ya. Sekarang kayaknya udah jarang orang yang membicarakannya gitu. Baik, saya rasa para upasaka dan upasika, saya cukupkan dulu materi kelas pagi hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan Anda mendengarkan Dhamma ini, apa yang Anda dengarkan memberikan manfaat bagi Anda ya. Teruslah ingat bahwa 500 kelelawar mendengarkan Dhamma pun efeknya luar biasa. Ya, jadi jangan bosan-bosan mendengarkan kitab suci, karena ini adalah kebajikan, karma baik yang mempunyai potensi untuk menghasilkan segala macam hal yang baik di kelahiran Anda kali ini maupun kelahiran Anda yang akan datang. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat yang terbaik dari pendengaran Dhamma ini. Kalyanamita, selanjutnya kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Terlebih dahulu kami bacakan tata tertib sesi tanya jawab. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh Kalyanamita yang berada di ruang Dhammasala ataupun mengikuti kelas ini melalui aplikasi Zoom. Bagi Kalyanamita yang ingin bertanya yang berada di ruang Dhammasala, silakan mengangkat tangan terlebih dahulu, atau bagi Kalyanamita yang berada di aplikasi Zoom, silakan klik tanda raise hand button. Bagi Kalyanamita yang sudah mendapatkan kesempatan bertanya, dimohon untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama serta kota domisili. Dikarenakan keterbatasan waktu, dimohon hanya bertanya satu pertanyaan terlebih dahulu sesuai dengan topik hari ini. Baiklah, kesempatan bertanya pertama kami berikan kepada Kalyanamita yang berada di ruang Dhammasala. Silakan. Kepada Bapak yang di depan. Sokyoto Bante, saya Roger dari Jakarta. Perihal pembahasan ramalan hari ini, jadi langsung saya teringat dengan kisah waktu Sang Buddha, Pangeran Siddhartha pas kecil kan diramal tuh akan jadi Sang Buddha kayak gitu, dan ramalannya menurut cerita ya itu kan hampir 100% benar sampai detail-detailnya tuh. Perihal jika Sang Buddha itu melihat 4 kejadian ya, Pangeran Siddhartha akan menjadi sama Sang Buddha kayak gitu, dan ramalannya lumayan benar kayak gitulah ya. Nah, mengakibatkan raja atau ayahnya dari Sang Buddha kan menjadi menghalangi kayak gitu, menghalangi Sang Buddha, karena kan keinginannya adalah, oh saya gak mau Pangeran Siddhartha tuh jadi Buddha, tapi mau jadi raja kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya itu ada dua POV lah kayak gitulah ya. Jadi dari pertama itu mungkin pertanyaan saya adalah dari POV yang melakukan ramalan. Ya, pertamanya kan berarti melakukan ramalan dengan benar kayak gitu. Nah, ini yang mau saya konfirmasi, berarti ramalan itu benar bisa di-achieve kayak gitu loh, skill itu kayak gitu. Dan kedua itu adalah, jadi mungkin saya mengerti kayak gitu ya, kita sebagai agama Buddha itu umat Buddha itu gak boleh terlalu bergantung dengan ramalan, bahkan gak boleh, kalau bisa gak boleh didengerin kayak gitu ya. Nah, perihal ini kan
sang raja itu mengetahui ramalan itu dan berhasil mendapatkan apa yang beliau mau selama 30 tahun kehidupannya sang Buddha. Karena dengan ramalan ini dia melakukan, akhirnya sang Buddha itu bisa jadi di dekat dia kayak gitu selama 30 tahun kayak gitu. Nah, itu berhasil dan selanjutnya kan akhirnya ramalan itu terjadi, sang Buddha meninggalkan istana kayak gitu. Dan nah, apakah dengan ramalan itu dari pertapa itu dan raja itu melakukan karma buruk karena mendengarkan ramalan tersebut, karena menghalangi sang Buddha untuk menjadi sang Buddha kayak gitu. Padahal kalau misalnya tidak karena ramalan itu, mungkin sang Buddha ya mungkin umur belasan, umur 20-an udah bisa jadi sang Buddha kayak gitu. Nah, itu sebenarnya 2 POV yang saya mau konfirmasi dan nanya kayak gitu, apakah benar ilmu ramalan itu benar ada. Terus kedua itu apakah ya kita melakukan sesuatu yang diramalkan itu akhirnya berkarma buruk kayak gitu loh. Kita seperti menghalangi karma itu berbuah gitu. Karena karma itu akan berbuah, kita menghalangi kejadian tersebut. Jadi kita kayak mengurunkan karma itu berbuah, akhirnya melakukan tindak karma buruk kayak gitu, Bante. Ya, sekian. Terima kasih. Baik Roger, bagus, sadu. Iya, mungkin begini. Jadi waktu Bodhisatta lahir itu ada 8 peramal ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Terpecah menjadi 2. Hanya 1 peramal yang kemudian nanti menjadi salah satu dari 5 pertapa itu yang meramalkan dengan pasti bahwa bayi yang lahir ini pasti akan jadi Buddha. Selebihnya peramal meramalkan bercabang 2. Jadi mereka mengatakan kalau tidak jadi Buddha pasti jadi raja universal gitu. Jadi raja Cakrawarti gitu. Ya. Jadi itu ramalannya. Akhirnya yang terjadi adalah beliau menjadi Buddha. Terus kan raja bertanya, biar nggak jadi Buddha gimana? Itu tadi, jangan sampai seumur hidupnya melihat 4 tanda dewa itu. Orang yang tua, sakit, mati dan pertapa gitu ya. Nah, memang akhirnya ramalan tersebut benar ya. Nah, jadi yang pertama hendak saya sampaikan sebenarnya memang seperti itu Roger. Dari pengalaman saya pun juga kadang orang-orang pinter itu tepat meramalkannya gitu, kadang gitu ya. Tetapi juga seringkali juga tidak tepat juga gitu. Tetapi poinnya dari sudut pandang agama Buddha sebenarnya adalah kita tidak hidup berdasarkan ramalan-ramalan yang seperti itu ya. Sebaliknya kita diajarkan untuk memahami kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Oh, ternyata memang hidup ini berlaku kerangka 4 kebenaran mulia. Tahu ya 4 kebenaran mulia ya? Kebenaran mulia tentang penderitaan dan seterusnya itu gitu. Untuk memahami dan juga berjuang untuk menghancurkan penyebab dari penderitaan, yaitu craving kita, tanha kita dan seterusnya. Itu sebenarnya poinnya gitu ya. Jadi sekali lagi, orang-orang seperti itu memang kadang bisa benar. Bahkan kadang dulu di masa muda itu nyebut 4 angka itu ya ada aja tepatnya gitu. Iya Roger, ya. Tapi mereka nggak kaya-kaya juga, ya. Padahal mereka kalau misalkan Roger kesana minta angka, mereka kayak minta upah. Misalkan kalau orang-orang di desa ya upahnya cukup gula, rokok, itu dulu itu yang saya tahu ya, mungkin beras begitu gitu. Mereka mengharapkan upah itu untuk penghidupan mereka gitu. Dan ada orang datang minta angka, gitu. Ya ada yang benar ada yang salah gitu. Tapi poinnya mereka sendiri juga logikanya ya. Kalau memang ada orang pinter yang bisa nebak angka, nggak akan ada itu judi angka. Paham maksud saya Roger? Pasti pada takut itu. Lihat ditebak terus sama orang-orang pinter itu gitu. Ya. Nah dulu itu di dekat hutan tempat saya bertapa, Roger, saya pernah cerita di kelas ini.
Itu ada, saya masih bertapa itu di sana. Saya masih bertapa, belum Buddhis, ya belum Buddhis. Ini konteksnya semua cerita yang tadi tentang dukun dan lain sebagainya itu saya belum Buddhis gitu. Jadi di kota di dekat tempat saya bertapa itu ada seorang cukong, dia membuka judi. Nama judinya Cap Jiki. Udah tahu ya? Capjikia kalau orang sana bilangnya, Capjikia gitu. Jadi ini kayak dia punya 6 kotak angka, ditulisin 1 sampai 6 warna hitam. 6 kotak angka lain ditulisi 1 sampai 6 juga warna merah. Dan setiap 2 jam dia masukkan di dalam kandang burung, 2 kandang burung. Ya, 1 kandang 1 kotak angka. Jadi 2 kotak angka dimasukkan setiap 2 jam. Itu terus dikerek ke atas gitu, dikerek ke atas tinggi-tinggi, dan semua orang diminta menebak. Judi itu, Roger, itu yang saya dengar dulu begitu, judi. Cukongnya nggak bangkrut, Roger. Padahal semua dukun ke sana untuk mencoba menembaknya begitu gitu. Ini hanya saya ingin membuktikan bahwa hal-hal seperti itu kadang benar, seringkali salah gitu. Kalau pakai teori matematika gitu, banyak salahnya juga sih gitu ya. Jadi ini bukan ultimate truth, bukan praktek kita yang tertinggi untuk mengejar itu. Makanya tadi saya katakan, kalau zaman dulu kan saya nggak tahu, dikiranya orang yang suci itu orang yang sakti. Makanya dulu saya mengejarnya begitu, karena dapatnya guru yang begitu-begitu gitu. Ya, tapi kan sekarang setelah mengenal ajaran Buddha, oh tidak, ternyata dalam hidup ini yang harus kita lakukan itu menghancurkan kilesa, menghancurkan kotoran batin gitu. Jadi udah ditinggalkan yang itu semua. Nah, tadi Roger juga menyebut 2 POV. Kalau POV dari peramalnya, apakah melakukan karma buruk? Mungkin tidak karma buruk, tapi itu out of his ignorance. Bisa juga karena kesombongannya, ya, karena kebodohannya sih sebenarnya sih, lebih karena ignorance. Ignorance dalam agama Buddha itu kan tidak tahu tentang 4 kebenaran mulia, bahwa hidup itu adalah penderitaan, penyebabnya adalah tanha gitu. Dia nggak sadar bahwa hidup seperti itu, makanya orang-orang pintar itu tetap mengejar dunia, Roger. Ingin kaya, ingin jadi pejabat, sukses, begitu-begitu itu, ya. Nah, jadi itu yang disebut ignorant dalam ajaran Buddha, ya, nggak ngerti bahwa hidup itu tidak, bahwa hidup itu seperti itu. Kan definisinya adalah duke ajnanang, tidak mengetahui penderitaan, tentang penderitaan, tiadanya pengetahuan tentang penderitaan. Dukkha samudaya ajnanang, tiadanya pengetahuan tentang asal mula penderitaan, dan seterusnya. Itu ignorant, ya. Jadi kalau dari POV peramalnya, apakah dia melakukan karma buruk? Menurut saya itu dia melakukannya out of his atau their ignorance, karena ketidaktahuan mereka saja sih, karena kebodohan mereka, ya. Ia melakukan hal-hal seperti itu yang sesungguhnya tidak bermanfaat dan bukan jalur untuk mencapai nibbana. Itu yang saya maksudkan. Sementara kita ditekankan manfaatkan waktu sebaik-baiknya di dalam kehidupan ini untuk segera menapaki jalur menuju ke nibbana, untuk menghancurkan kilesa-kilesa dan itu Buddhis, tujuannya Buddhis, ya. Kemudian POV dari sisi peramal, dan berarti dari sisi yang diramal atau yang minta ramalan, apakah itu melakukan karma buruk? Mungkin juga tidak, kecuali kalau dia datang ke dukun, tolong dong si A itu disantet, nah itu karma buruk. Udah, itu adalah ada ill will yang muncul, pikiran buruk, niat jahat yang muncul di sana, itu karma buruk karena ingin menghancurkan orang lain kan, ya. Tapi kalau hanya meramal tentang peruntungan dan lain-lain, ya itu out of his ignorance, ketidaktahuan dia aja. Ngapain sih diramal-ramal begitu juga, toh mau nanti kalaupun kaya juga menderita juga. Ya, kenapa sih harus mengejar kekayaan? Kalau menurut saya sebenarnya harus mengejar praktek-praktek itu untuk apa? Mengembangkan jalan mulia berunsur 8 untuk bisa menghancurkan kilesa, ya. Itu yang harusnya ditekankan, karena tetap saja walaupun Roger kaya raya, tetap saja hidupnya Roger nggak aman.
memangnya kekayaannya Roger bisa melindungi Roger dari kemarahan, dari kebencian, dari nafsu keserakahan, dari kesombongan, dari penyesalan, kekecewaan, iri hati, cemburu, kikir dan lain, nggak bisa, ya, nggak bisa. Tetapi praktek-praktek Dhamma Roger bisa melindungi itu Roger dari itu semua tadi gitu, ya. Nah, jadi poinnya adalah kita tidak hidup berdasarkan ramalan saja gitu. Dan itu saya jalankan, ternyata hidup jadi enteng Roger. Dulu hidup terasa berat Roger, karena banyak aturan. Sebelum langkah keluar harus ini tadi yang angin dari lubang hidung, ya. Banyak aturan-aturan. Ini ada lagi nih, saya teringat ini. Dulu setiap kali, maaf ya saya cerita masa remaja ini, karena saya dari kecil itu banyak berguru sebenarnya. Jadi setiap kali setir mobil Roger, setiap kali saya ngelihat jam di dalam mobil, itu mesti belakangnya 13 Roger. Mau 9.13, 10.13, 12.13 gitu, sering begitu gitu. Sampai saya itu karena ini kembali lagi out of my ignorance, karena saya nggak tahu jadi ketakutan kan dalam hati, apa nasib saya sial beneran ini ya gitu. Ya. Jadi sempat mengganggu pikiran saya. Jadi pikiran saya terasa berat gitu. Sampai belakangan kalau saya ingat-ingat gitu, karena yang saya fokuskan adalah angka 13, karena begitu melihat angka selain 13 saya nggak pedulikan. Paham maksud saya? Padahal saya ketika melihat ya sering melihat kayak sekarang nih angka 10, 12. Tapi saya abaikan gitu. Tapi begitu ini 12-nya jadi 13, nancep di hati saya dia. Paham? Permainan pikiran saja gitu. Itu pikiran jadi berat karena hal-hal yang tahayul seperti itu. Nah sekarang ketika jadi Buddhis yang itu kan semua udah hilang kan. Jadi hidup jadi enteng gitu. Coba Roger nanti praktekkan itu. Kemudian tadi misalkan ini melakukan karma buruk, enggak kan harusnya kalau enggak diramal begitu raja enggak melakukan upaya itu, jadi bodhisatta bisa sejak usia belasan tahun udah jadi Buddha gitu. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih antara ramalan dan cara bekerjanya karma sih Roger, nggak ada hubungan sih. Bahwa si peramal bisa melihat, ya memang kadang ada peramal yang bisa melihat, memang benar melalui meditasinya dia bisa melihat apa yang akan terjadi itu gitu ya. Tapi dia hanya melihat, dia bukan meramal menciptakan sesuatu yang nggak ada dijadikan ada gitu, paham? Buddha harusnya bayi bodhisatwa itu harusnya nggak jadi Buddha, dia ramal jadi Buddha gitu. Gara-gara dia ngomong jadi Buddha beneran, harusnya nggak jadi Buddha ini, paham ya? Jadi peramal itu ada yang mungkin memang bisa melihat apa yang akan terjadi ya, jadi dia tidak menciptakan sesuatu yang nggak ada jadi ada, dia hanya melihat, oh iya dia mau jadi Buddha begitu. Jadi tidak seperti itu harusnya. Kalau nggak ada peramal itu raja nggak tahu kan, berarti harusnya belasan tahun udah bisa jadi Buddha, enggak seperti itu. Memang ini hukum karmanya Pangeran Siddhartha seperti itu, matangnya di umur 29 gitu. Ya. Kemudian apakah tadi dikatakan Roger menghalangi karma berbuah? Enggak juga sih. Enggak sih. Ya, jadi poinnya adalah kalaupun apa yang dikatakan peramal benar, itu dia melihat memang sih. Ada yang bisa melihat itu. Saya juga membuktikannya sendiri, guru-guru saya beberapa bisa melihat sih di masa lalu itu gitu. Ya bisa melihat sih. Tapi kembali lagi sih, kalau di prosentase antara berhasil dan benar dan salahnya banyak salahnya sih. dan semua guru-guru saya itu miserable di masa lalu, miserable. Salah satu hal yang membuat saya itu waktu itu tercekat adalah ketika saya merasa saya udah ketemu apa yang saya cari di dalam Buddhism ini gitu. Pikiran saya sebenarnya tertuju pada dua orang yang saya anggap sebagai guru saya. Ya sebenarnya yang satu ayah saya sendiri, yang satu kakaknya gitu lah kira-kira gitu. Sayangnya ketika saya pulang yang kakak itu sudah meninggal dunia, udah nggak bisa semua ini jadi ini. Padahal pikiran saya waktu itu mau berbagi gitu, begini loh begini. Tapi itu nggak kesampaian semua gitu. Ya, gitu sih Roger. Ya. Maaf Bante, jadi berkat pencerahan Bante saya jadi berpikir apakah petapa itu bukan melihat masa depan ya,
Malah mungkin dia punya jana buat lihat masa lalu. Pas Buddha itu sang Buddha itu ditentukan untuk akan jadi Buddha kayak gitu, mungkin kali ya. Jadi dia gak meramal masa depan, tetapi dia kebetulan memiliki jana buat lihat masa lalu. Enggak sih, mungkin melihat yang dia lihat masa depan sih. Yang dia lihat masa depan sih. Biasanya itu yang saya tahu seperti itu sih. Dia benar-benar kayak kadang lihat gambarannya gitu, ke depannya bagaimana gitu. Banyak yang bisa begitu sih, tapi sering salah juga. Dan yang pasti mereka miserable. Ya, oke. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Seado atas penjelasannya. Seado, saat ini waktu 10.17. Sesi tanya jawab Surabaya. Baiklah, kalian Amita, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Macing yang berada di DBS Surabaya. Silakan Ibu. Tidak terdengar. Maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Belum terdengar Ibu. Cek, sudah bisa didengar suara saya? Ya kecil, ya udah mulai terdengar tapi kecil Macing. Coba. Cek, sudah masuk? Sudah bisa didengar? Sudah. Sudah ya? Silakan. Pak Nami, saya izinkan saya bertanya. Saya Macing dari DBS Surabaya. Yang mau saya tanyakan hari ini mengenai tadi pembahasan melihat seseorang dari bentuk anggota tubuh ya. Apakah ada perbedaan dengan Mahapurisa Lakana? Itu saja. Terima kasih. Baik, ya itu pertanyaan bagus. Bagi yang belum tahu, Mahapurisa Lakana ini adalah ciri tubuh, ciri karakteristik seseorang yang hebat, yang agung gitu ya. Mahapurisa itu kalau saya sering menerjemahkannya, Purisa itu laki-laki sebenarnya artinya. Jadi saya terjemahkan sebagai prianan agung gitu ya. Ini adalah biasanya merujuk kepada prianan agung ini ya Sang Buddha ya. Jadi memang ada ciri-ciri tubuhnya itu kalau tidak salah ada yang mayor dan minor. Yang minor 80 ya mungkin ya. Yang mayor 32 ya. Jadi ciri-ciri khususnya itu memang Macing kalau saya tidak salah bahkan itu ditulis di buku-buku Brahmanisme jadi waktu itu berkembang di zaman sebelum kemunculan Buddha Gautama di buku-buku para Brahmana di zaman Buddha tersebut mengatakan bahwa seorang yang tercerahkan sempurna akan muncul kalau tanda-tandanya seperti ini gitu. Anda bisa lihat di internet bagi yang tidak tahu ya. Mahapurisa Lakana. Jadi karakteristik dari great man gitu. Ada 80 minor karakteristik sama 32 ya. Benar nggak 32 major yang karakteristik yang besarnya yang benar ya. Ya major, yang minornya 80 ya. Jadi itu tertulis di buku-buku ya, dan masyarakat India sebelum kemunculan Buddha Gautama sangat percaya bahwa hanya orang yang memiliki ciri-ciri seperti itulah yang akan menjadi orang yang tercerahkan sepenuhnya. Nah, kebetulan Buddha Gautama memiliki ciri tersebut gitu. Tapi memang kalau di kitab juga dijelaskan sih Macing bahwa semua Buddha memiliki ciri-ciri seperti itu sih ya. Jadi mungkin ini bukan ramalan tetapi apa ya, mungkin ini kitab turun temurun gitu. Jadi diriwayatkan dari generasi ke generasi, dari abad ke abad ya, bahwa ternyata ininya seperti itu gitu. Apa kalau ditanya ini termasuk dalam ramalan? Mungkin tidak sih Macing. Kalau ramalan itu kan tadi berdasarkan
si orang pinternya itu kedatangan pasien katakanlah dalam tanda kutip, kemudian dia mendengar suara tokek 3 kali kayak apa tadi gitu. Nah itu baru dia kemudian dicocok-cocokkan, dia meramalnya gitu. Kalau ini ya memang saya tidak bisa menjawab secara tegas sih ya. Memang itu tertulis di kitab sih Majing ya, tapi kemudian kalaupun di kitab suci kita itu kemudian ada ditulis, itu karena memang itu meneruskan saja tradisi yang ada di zaman dulu gitu Majing ya. Harusnya tidak termasuk ramalan sih kalau menurut saya sih. Mudah-mudahan menjawab ya Majing. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Seado atas penjelasannya. Kalianamita, dikarenakan keterbatasan waktu, maka pertanyaan tadi merupakan sesi penutup di sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Bagi Kalianamita yang ingin mendapatkan materi kelas pada pagi hari ini dapat mengunduhnya di website Dhamma Wihari di www.dhamawihari.or.id. Sekali lagi terima kasih banyak Seado atas segala bimbingan Dhamma pada pagi hari ini. Semoga segala benih kebajikan yang telah kami tanam di sepanjang kelas pada pagi hari ini dapat menjadi faktor pendukung yang kuat bagi kami untuk merealisasi Magga, Phala, dan Nibbana. Seado mohon waktunya untuk membacakan pengumuman kelas pada pagi hari ini. Kalianamita, berikut akan kami bacakan kembali pengumuman kelas pada pagi hari ini. Yang pertama, kabar gembira bagi Kalianamita yang berdomisili di Surabaya dan sekitarnya. Hadiri sebuah acara istimewa bertajuk Anda Bertanya, Seado Menjawab. Kita akan langsung berdialog dengan Seado Keminda. Ini bukan sekadar ceramah satu arah, tetapi momen bagi kita untuk curhat spiritual dan mendapatkan bimbingan langsung dari Seado Keminda. Catat tanggalnya, hari Kamis 30 April 2026 bertempat di DBS Surabaya. Acara ini akan dimulai dari pukul 7 malam hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Dikarenakan tempat terbatas, pastikan Anda segera scan QR Code di layar sekarang juga sebelum kehabisan kuota. Mari Kalianamita manfaatkan kesempatan emas ini untuk mengurai keraguan, memperdalam pemahaman Dhamma, atau mungkin mencari perspektif baru atas kegelisahan hidup yang sedang kita alami langsung kepada guru kita. Informasi lanjut mengenai acara ini Anda dapat menghubungi Sekretariat DBS Surabaya dengan nomor WhatsApp yang tertera di layar. Belajar Dhamma adalah nutrisi bagi batin, namun mempraktekkan kemurahan hati adalah pupuk bagi kebahagiaan kita. Setelah kita menimba ilmu Dhamma di sesi Anda Bertanya, Seado Menjawab, selanjutnya saatnya kita mempraktikkan dana. Dengan penuh sukacita, kami mengundang seluruh Kalianamita yang berdomisili di Surabaya dan sekitarnya untuk hadir dalam acara Dana Makan Seado Keminda yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 1 Mei 2026 bertempat di DBS Surabaya. Anda dapat berdana di sesi dana makan pagi di pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat ataupun dana makan siang di pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Mari Kalianamita manfaatkan kesempatan langka ini untuk berdana secara langsung kepada anggota Sangga. Mari kita terus menanam benih kebajikan di ladang yang subur. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi Sekretariat DBS Surabaya di nomor WhatsApp yang tertera di layar Anda saat ini. Anumodana atas niat baik Kalianamita semua. Selanjutnya, kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan lebih besar dengan mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari Minggu 3 Mei 2026 pukul 10.50 siang waktu Indonesia Barat hingga selesai. Registrasi ulang ditutup pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol khusus untuk peserta donor darah pada kegiatan ini. Donor darah dapat dilakukan setiap minimal 60 hari sekali. Bagi yang ingin berpartisipasi agar mendaftar dengan cara mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Selanjutnya Kalianamita dengan penuh sukacita DBS kembali mengundang seluruh Kalianamita untuk menghadiri perayaan Waisak 2570 Tahun Buddhis bertempat di Dhamma Wihari Buddhist Studies pada hari Minggu 31 Mei 2026. Acara ini akan dimulai dari pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hingga selesai.
Dengan bertemakan zaman keemasan kebajikan, pada perayaan Waisak kali ini juga akan diikuti dengan peluncuran sekaligus 4 buah buku karya Seyado Keminda. Kalian Amita, mari kita saksikan tayangan video singkat berikut ini berkenaan dengan perayaan Waisak 2570 Tahun Buddhis di DBS. Acara ini disponsori oleh Kia Tananda Group, Integrated Cold Chain Solution. Performa perangkat dimulai dari sumber daya yang tepat. Life Future dan HX Premium menghadirkan baterai berkualitas untuk performa yang stabil dan daya tahan optimal, dilengkapi dengan sistem proteksi canggih, serta melalui proses quality control berlapis. Life Future dan HX Premium dipercaya oleh teknisi sebagai solusi baterai yang andal. Life Future dan HX Premium, solusi daya yang dapat diandalkan. A coffee machine paradise and your new hangout spot. Not just a showroom, it's a place to chill. Come by, explore, try it yourself. Open for everyone. Faragi Faro Showroom and Cafe, where coffee meets experience. Eka Gata Sinergi Kabel menghadirkan 2 lini brand utama, Netkabel dan Konergi, diproduksi dengan standar kualitas tinggi, didukung teknologi modern, dan proses kontrol yang ketat. Telah tersertifikasi ISO, memenuhi standar SNI, dan mendukung program TKDN. Netkabel dan Konergi, solusi kabel yang dapat diandalkan. Rating Google itu nggak bohong. Bukan kata kami, tapi ribuan customer di berbagai kota. Mereka datang, lihat prosesnya, dan pulang dengan senyum. Kalau banyak orang percaya, artinya kamu nggak salah pilih. Servis HP kamu di Raja Repair dipercaya ribuan customer di banyak kota. Infinity Logistics, solusi terpercaya untuk kebutuhan pengiriman Anda. Dari pengiriman paket kecil hingga skala besar, Infinity Logistics siap menjadi mitra logistik terbaik Anda. Infinity Logistics, trusted partner in international logistics.
kulit kamu makin hari makin cantik. Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi skincare membuat kulit semakin baik seiring waktu walau tanpa makeup. Revemoa Apari. Didukung oleh Untuk itu, kami membuka kesempatan berdana bagi kalian Namita melalui 2 jenis dana. Yang pertama yaitu sponsor penggerak terdiri dari 8 jenis kategori dana dengan besaran nominal yang berbeda yang bisa Anda lihat pada layar saat ini. Ataupun melalui Sangga Dana yang terdiri dari 12 jenis kategori dana, besaran nominal berbeda pula yang bisa Anda lihat pada layar saat ini. Segala informasi mengenai Dana Waisak, Anda dapat menghubungi tim Galang Dana Waisak dengan Bapak Budiman Butopo ataupun Saudari Fili di nomor WhatsApp yang tertera. Dan saat ini di lantai dasar serta lantai 3 DBS terdapat meja informasi mengenai Dana Waisak. Selanjutnya, untuk menghitung kapasitas umat yang akan hadir pada hari H sehingga DBS dapat mempersiapkan diri lebih baik, maka kami himbau kepada kalian Namita untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Waisak mendatang dengan cara mengisi formulir dengan cara scan QR Code yang tertera pada layar, atau Anda dapat mendaftarkan diri Anda secara langsung kepada tim registrasi penerimaan umat dengan Bapak Budiman Butopo ataupun Saudara Fili. Pengumuman selanjutnya, DBS membuka kesempatan bagi kalian Namita untuk bergabung dalam tim Weya Waca. Weya Waca atau pelayanan umat merupakan satu dari 10 landasan kebajikan. Bagi kalian Namita yang ingin bergabung, segera daftarkan diri Anda dengan memindai QR Code pada poster atau menghubungi Saudara Budiman Butopo dengan nomor WhatsApp yang tertera pada layar. Melanjutkan volume sebelumnya, DBS juga akan menerbitkan buku Buddha Wangsa atau Garis Silsilah Para Buddha bab kedua, pembahasan mengenai aspirasi Sumeda. Buku ini akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Waisak DBS 31 Mei mendatang. Dukungan dana dengan cara transfer, kode transfer 29 dan ditutup hingga 19 April 2026. Selanjutnya, kabar gembira bagi pembelajar Abhidhamma, DBS akan menerbitkan buku Abhidhamma Tak Wibawinitika atau Kitab Subkomentar Abhidhamma Tak Sanggaha. Yang pertama mengenai penjelasan untuk bab kesadaran dan yang kedua penjelasan untuk bab konkomitan mental. Buku ini akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Waisak DBS 31 Mei mendatang. Dukungan dana kedua buku ini dengan cara transfer kode 39 untuk buku pertama dan kode transfer 49 untuk buku kedua. Dengan batas akhir dana 3 Mei 2026. DBS juga akan menerbitkan buku anak Meta atau Cinta Kasih. Buku anak ini akan dilengkapi dengan gambar-gambar yang sangat edukatif untuk putra-putri Anda. Dukungan dana buku dengan cara transfer kode transfer 23 hingga batas akhir dana 17 Mei 2026.
DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka, Monyet yang Cerdik dan Buaya yang Licik. Dukungan dana dengan cara transfer, kode transfer 50 hingga batas akhir dana 7 Juni 2026. DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka, Kelinci dan Bunyi Misterius. Dukungan dana buku dengan cara transfer kode 83, batas akhir dana 14 Juni 2026. Saat ini telah terbit buku Jalan Kuno Buddha karya Biku Pias Dasitera, buku manual Abhidhamma kondisi-kondisi, serta berbagai buku Jataka yang bisa Anda lihat pada poster saat ini. Semua buku-buku terbitan DBS bisa langsung Anda dapatkan di DBS. Bagi Anda yang berada di luar kota, Anda dapat memesan buku-buku terbitan DBS dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/buku DBS. Untuk mendapatkan segala informasi mengenai buku terbitan DBS, Anda dapat menghubungi Trim Propagasi DBS di 0811 9706 388. Selanjutnya, sejalan dengan komitmen DBS untuk menjadi a one-stop Dhamma House, DBS selalu berupaya untuk mengondisikan agar lebih banyak umat yang bisa mendapatkan manfaat dari belajar Dhamma di DBS, baik untuk umat dewasa maupun murid-murid sekolah minggu. Untuk itu, mari Kalyanamita berperan aktif mendukung Tawaradana atau dana cicilan ruko dan renovasi dengan kode transfer 8 di akhir dana nominal Anda. Demikianlah semua pengumuman kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, Kalyanamita, kita akan melakukan satu lagi kebajikan, yaitu kebajikan dana parami, di mana Anda dapat berdana secara digital dengan cara transfer ke kode dengan kode 01 di akhir dana nominal Anda ataupun scan QR code yang tertera pada layar. Sedangkan bagi Kalyanamita yang hadir saat ini di DBS, Anda dapat berdana melalui kantong-kantong yang akan diedarkan oleh tim Weya Waca. Dengan pemahaman yang benar akan berdana dan penuh sukacita, mari Kalyanamita kita munculkan sada terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta sada terhadap Kama dan buahnya, sebelum, saat, hingga setelah melakukan kebajikan dana parami. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kami ucapkan kepada Kalyanamita semua.
Kalyanamita, mari kita melakukan pelimpahan jasa atas segala bentuk kebajikan yang telah kita tanam di sepanjang kelas pada pagi hari ini di bawah bimbingan Seyado Keminda. Kepada Seyado Keminda kami mohon bimbingannya. Baik, ikuti saya. Idang me punya asawakaya wahang hotu idang me punya nibanasa pacayo hotu mama punya bagan sabasatana bajemi tesabe mesama punya bagan labantu sadu sadu sadu. Sekali lagi terima kasih Seyado atas segala bimbingannya pada pagi hari ini. Dikarenakan kelas Pariyati Sasana telah berakhir, jikalau berkenan Seyado dapat segera meninggalkan Dhammasala. Namun sebelumnya Kalyanamita, mari kita semua berdiri dan beranjali dan berucap Anumodaya. Nah, Seyado. Anumodana Bante, semoga Bante sehat selalu dan berbahagia. Sehat selalu. Dana Bante. Sehat selalu. Anumodana Bante, semoga Bante dalam keadaan sehat selalu. Anumodana Bante, semoga Bante selalu dalam kesehatan dan kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah kelas Pariyati Sasana pada Minggu pagi hari ini. Akhir kata saya Elianti mewakili segenap tim Yaya Waca serta staf yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalyanamita dari awal hingga akhir kelas pagi ini. Tak lupa kami juga meminta maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Sukihontu Kalyanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Sadu, sadu, sadu.